Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Ini adalah lanjutan cerita pemuda bernama Einhard yang terisekai ke dalam komik Raja Iblis. Ellen menghampiri Loyar karena dia tahu bahwa Loyar sangat pandai dalam pertarungan. Jadi dia ke sini untuk belajar dan bisa mendapatkan banyak pengalaman. Tiba-tiba Loyar ingat ucapan Einhard yang mengatakan bahwa Loyar tidak boleh melukai Ellen sama sekali. Padahal menerima peringatan langsung dari Einhard saja sudah membuat suasana menjadi sangat tegang. Tapi sekarang Loyar tidak menyangka karena anak bernama Ellen malah datang ke sini. Pada akhirnya Loyar menyuruh Ellen untuk belajar di akademi karena menurut Loyar ada banyak sekali orang di akademi yang lebih baik darinya. Ellen menjawab bahwa pertarungan sungguhan dan pertarungan latihan di akademi sangat berbeda dan Ellen tidak bisa mendapatkan pelajaran pertarungan sungguhan di akademi. Bahkan Ellen memanggil Loyar dengan sebutan Bibi. Tapi jika Loyar mau mengajari Ellen, Ellen bersedia memanggil kakak seperti permintaan Loyar. Loyar yang awalnya enggan, tapi sekarang malah bersemangat hanya gara-gara dipanggil Bibi oleh Ellen. Scene pindah di lokasi Einhard yang merasa sekujur tubuhnya sakit semua. Einhard merasa bahwa Cliffman memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda dari Ellen. Tapi kemampuan Cliffman tetap membuat Einhard merasa kewalahan. Ellen bisa mengalahkan Einhard dengan caranya yang presisi sementara Cliffman lebih diibaratkan seperti binatang buas yang mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatannya. Saat latihan, Cliffman benar-benar tidak memberikan kelonggaran sama sekali. Dia terus menerjang sampai Einhard terjatuh. Tapi setelah itu, dia membantu Einhard untuk kembali berdiri. Tidak lama setelahnya Einhard melihat Ellen. Tapi Ellen masih terlihat malu-malu pada Einhard. Kemudian Einhard bertanya kenapa Ellen bisa mengalami luka-luka seperti itu. Awalnya Ellen tidak mau mengaku tapi Einhard memaksanya dan Ellen pun terus terang menceritakan bahwa Ellen datang ke sana dan meminta Bibi itu untuk mengajarinya cara bertarung. Akhirnya Einhard memberi nasihat agar Ellen tidak lagi pergi ke sana. Karena jika satu kali saja salah menyerang, maka nyawa Ellen bisa melayang. Tapi Ellen meminta agar Einhard membiarkannya melakukan ini. Karena Ellen juga sudah tidak penasaran dengan rahasia yang dimiliki Einhard. Einhard sadar bahwa Ellen hanya ingin menjadi lebih kuat, hingga pada akhirnya Einhard pun membolehkannya. Einhard merasa kesal karena selama ini Ellen mengabaikan Einhard. Setelah itu Einhard membawa Ellen ke ruang perawatan agar mendapatkan perawatan di sana. Karena Ellen merasa tubuhnya sakit semua, akhirnya Einhard membantu membopongnya. Mulai dari situ Ellen datang ke tempat Loyar bersama Einhard di saat waktu luang untuk latihan. Tapi faktanya ini tidak layak disebut latihan karena Ellen terus mendapat tekanan dan terus dihajar habis-habisan. Dan melalui latihan ini Ellen bisa menyadari kekurangannya. Pemandangan Ellen yang muncul saat makan malam dengan kondisi babak belur, sudah menjadi terbiasa setiap harinya. Sementara di tempat Loyar, semua anggotanya selalu menatap Loyar dengan tajam dan berpikir kenapa Loyar sangat tega menghajar gadis seperti Ellen sampai babak belur. Anggotanya sendiri bahkan menjadi sinis kepada Loyar dan Einhard menjadi bahan gosipan oleh anggotanya Loyar. Waktu terus berlalu hingga tiba di bulan Juli di mana semester 1 akan segera dimulai. Di saat makan bersama, Adelia sangat iri kepada Ellen yang selalu makan banyak namun tubuhnya tetap saja langsing. Liana memberitahu Adelia jika Adelia berolahraga setiap hari maka dia bisa menjadi seperti Ellen. Tapi Adelia tidak bisa melakukan itu karena jurusannya adalah pelajaran sihir.
Sementara Einhard sendiri tidak memakan kuenya karena dia tidak suka yang manis-manis. Einhard juga yakin bahwa ujung-ujungnya kue miliknya juga akan dimakan Ellen nantinya. Tapi setelahnya Adelia membahas kegiatan liburan padahal ujian semester saja baru akan dimulai. Meski Adelia sendiri yang membahas liburan, tapi ujung-ujungnya Adelia mengatakan bahwa dia tetap ingin berada di akademi selama liburan dengan alasan ingin mendapatkan dukungan dalam penelitian. Sementara Liana akan liburan di Kepulauan Edina dan bersantai di sebuah villa salah satu milik keluarganya. Selanjutnya adalah Harriet. Dia berencana menetap di rumah dan belajar sihir. Selanjutnya adalah Einhard. Dia tidak memiliki rencana apa-apa selama liburan dan kemungkinan dia tetap akan di akademi untuk latihan. Dan yang terakhir adalah Ellen. Dia berencana mendaftarkan diri untuk menjadi seorang petualang dan mengunjungi Pulau Kegelapan. Setahu mereka, Pulau Kegelapan adalah pulau di mana sisa-sisa iblis itu menyembunyikan diri. Bahkan dalam benak Einhard, Ellen sudah menjadi gila karena malah akan pergi ke sana. Yang lain menanyakan tentang apa alasan Ellen pergi ke sana. Ellen menjawab bahwa hanya sebagian kecil saja daerah Pulau Kegelapan yang sudah dijelajahi oleh petualang. Jika Ellen berhasil menemukan sebuah artefak atau area yang baru, maka guild petualang akan memberinya hadiah yang besar. Dan rencana Ellen pergi ke sana adalah seorang diri karena akademi memberinya sebuah gulungan teleportasi sehingga dia bisa kembali kapan saja di saat dia menemui bahaya. Tapi Einhard langsung melarang Ellen agar dia tidak pergi ke sana karena itu adalah tindakan yang ceroboh. Akhirnya Ellen pun menjawab bahwa dirinya tidak akan pergi sesuai permintaan Einhard. Singkatnya makan bersama sudah selesai dan waktu juga sudah menjelang sore. Setelah itu Einhard memanggil Ellen karena ada sesuatu yang ingin Einhard tanyakan. Einhard berkata, "Kenapa selama ini kau terlalu terpaku padaku? Memangnya kau sudah berbuat salah padaku? Semua kejadian sebelumnya itu hanya kesialan saja. Aku diculik juga tidak ada hubungannya denganmu. Kau juga yang berinisiatif sendiri untuk mencariku dan aku malah berterima kasih padamu. Jadi kenapa kau terlihat seperti orang yang merasa bersalah?" Ellen pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu kenapa dirinya merasa begitu. Dia hanya tidak ingin mengacau seperti sebelumnya. Tapi dia juga tidak tahu cara untuk menghindari perasaan bersalah ini. Dia benar-benar tidak tahu kenapa dia bersikap seperti itu. Dalam benak Einhard, dirinya tahu bahwa Ellen tidak mau mengucapkan hal yang bisa membuatnya menyesal seperti sebelumnya. Dan itu membuatnya menjadi terlalu berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Bahkan ada kemungkinan jika saat itu Ellen bersikeras untuk pergi ke Pulau Kegelapan, dia takut Einhard langsung memarahinya. Tapi menurut Einhard tindakan Ellen sudah bagus karena itu artinya, dia menganggap Einhard sebagai teman yang berharga. Tapi di sisi yang lain, Einhard tidak ingin melihat Ellen dengan ekspresi seperti yang sekarang ini. Karena ini bukan Ellen yang biasanya. Einhard juga tahu bahwa sebenarnya Ellen masih penasaran dengan rahasia yang dimiliki Einhard. Einhard khawatir jika Ellen akan menjadi semakin gila karena terus memikirkan Einhard yang menyembunyikan rahasianya. Jika dibiarkan terus-menerus, Einhard khawatir jika suatu saat nanti Einhard dianggap persis sebagai kakaknya sendiri. Pada akhirnya Einhard bercerita bahwa dirinya diculik oleh guild pencuri yang memiliki koneksi dengan Loyar. Pekerjaan pengemis adalah mencari sebuah informasi dan menjualnya kepada guild pencuri itu. Bisa diibaratkan bahwa Loyar adalah kaki tangannya guild pencuri. Einhard berani membicarakan ini dengan Ellen karena Ellen bukanlah orang dengan tipe yang suka membocorkan rahasia orang lain. Selain itu, Ellen adalah salah satu orang yang paling tulus membantu Einhard selama ini. Jadi menurut Einhard tidak ada alasan baginya untuk merahasiakan semuanya. Einhard kembali melanjutkan ceritanya bahwa organisasi pengemis membesarkan Einhard karena mereka ingin menjadikan Einhard sebagai penerus mereka. Itulah mengapa mereka mengirim Einhard untuk masuk ke dalam akademi dengan harapan setelah Einhard lulus, Einhard bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Meski kelompoknya bukanlah geng kriminal, tapi mereka mendidik Einhard seperti seorang gangster. Saat pemeriksaan awal di akademi,
Einhard terdeteksi memiliki kemampuan tidak terbatas. Tapi untuk bakatnya belum ada sama sekali. Yang itu artinya Einhard bisa memiliki bakat apapun yang Einhard pilih nantinya. Intinya Einhard ingin kelompok pengemis bisa bebas dari guild pencuri dan Einhard sudah berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian, karena di akademi banyak sekali anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh yang besar. Jika sampai ini terbongkar maka masalah juga akan bermunculan. Einhard hanya khawatir jika dirinya ikut terjebak dalam perebutan kekuasaan antara pangeran dan putri kekaisaran. Einhard juga ingin memotong ikatan antara kelompok pengemis dengan guild pencuri. Hingga pada akhirnya mereka mulai mengincar Loyar. Dan tanpa Einhard sadari dirinya malah berkeliaran di lokasi guild pencuri dan akhirnya tertangkap oleh mereka. Hingga pada akhirnya mereka sadar dengan identitas Einhard, lalu mereka melepaskan Einhard. Mereka hanya ingin memancing Loyar karena mereka ingin menghabisi Loyar, bukan menghabisi Einhard. Einhard bisa bertahan karena dia memiliki afiliasi dengan akademi. Ditambah lagi merupakan murid yang satu angkatan dengan pangeran dan putri kekaisaran. Pangeran dan putri sudah tahu dari awal tentang lokasi guild pencuri. Dan mereka menyuruh ksatrianya datang di hari Rabu. Tapi Einhard tidak kembali hari Rabu karena Einhard ingin memanfaatkan situasi agar bisa mengambil alih guild pencuri. Tapi sayangnya usahanya gagal. Tapi mereka merasa berhutang budi karena berkat Einhard, mereka tidak dihancurkan. Bahkan guild pencuri berniat akan membalas kebaikan Einhard. Barulah setelahnya Einhard mengatakan bagian yang paling sangat krusial. Di mana dia mengatakan bahwa semuanya hanyalah samaran karena sebenarnya Einhard adalah putra Raja Iblis. Einhard menyusup ke dunia manusia karena hanya ingin menjalani hidup dengan tenang dan tidak peduli dengan perang. Bahkan Einhard juga mengatakan bahwa identitasnya sebagai Raja Iblis juga samaran karena Einhardlah yang menciptakan dunia ini. Einhard mati di saat membuat kesalahan dan pada akhirnya dia dihukum untuk masuk ke dunia ini. Yaitu dunia yang Einhard ciptakan dengan tujuan untuk menebus dosa-dosanya. Tapi ujung-ujungnya Ellen malah tidak percaya sama sekali dengan ucapan Einhard. Ellen yang kesal langsung memukul Einhard dan pergi begitu saja. Einhard sudah menebaknya bahwa Ellen sekalipun tidak akan percaya dengan cerita yang menurut Ellen sangat tidak masuk akal ini. Di mana Einhard adalah putra Raja Iblis yang sudah menghabisi kakaknya Ellen sekaligus pencipta dunia ini. Tapi Einhard senang karena berkat cerita ini, kondisi Ellen malah kembali seperti Ellen yang biasanya.